asalkan mereka mampu untuk membaca situasi dan kondisi dimanapun mereka berada. Selain itu, manfaat sebagai seorang mahasiswa mempelajari kewirausahaan adalah meningkatkan soft skill dengan terlibat langsung dalam dunia kerja. Nah, di sini langsung deh mereka tanpa harus mikir untuk S1, mereka juga bisa nih sambil kerja untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, di masa pandemik ini banyak sekali kayak perusahaan-perusahaan besar dan lain-lain yang mengalami ibarat kata kebangkrutan yang akhirnya menimbulkan PHK karena disebutkan pada tahun ini peningkatan TPT terjadi lantaran jumlah angka kerja per Agustus 2020 sebesar 2,36 juta orang menjadi 138,22 juta orang yang menjadi pengangguran. Di sini karena mereka kebanyakan berpatok untuk menjadi pekerja bukan menjadi pembuat lapangan kerja. Nah, di sini banyak sih sebenarnya yang kita uji sebagai seorang pengusaha muda. Salah satu adalah bisa membaca peluang di skala kondisi pandemik ini. Salah satunya adalah membuka bisnis dengan cara online. Salah satu menjadi patokan sih, karena banyak kan kita udah nggak bisa keluar kemana-mana untuk menjaga keamanan diri dari virus pandemik ini. Jadi pintar-pintar kita sebagai seorang pengusaha atau yang akan menjadi pengusaha untuk membaca situasi. Jadi skill yang menurut saya yang harus dibutuhkan oleh seorang pengusaha ada 3, yaitu rasa penasaran nih, karena dari rasa penasaran awal kita akan menimbulkan daya pola atau pemikiran kita untuk membaca situasi kondisi yang ada di lingkungan kita. Yang kedua adalah manajemen waktu. Jadi pintar-pintar kita untuk mengatur nih dari segala macam, aku harus seperti apa untuk kedepannya aku bakal seperti ini dan seperti ini. Jadi dalam manajemen waktu kita akan dituntut untuk misalnya nih dari pagi rata-rata orang kantoran akan masuk jam 8 dan pulang mereka akan tetap jam 5, dan dalam skala seminggu mereka akan kerja dari hari Senin sampai Jumat. Nah, maka itu udah statement waktu untuk skala kantoran. Nah, dari pengusaha kalian gak akan berpatok ke situ karena kerja kalian kapanpun dan dimanapun, tergantung situasi kalian memanage waktu kalian, bagaimana kalian membagi waktu untuk produksi, untuk pemakingan dan pemasaran. Pintar-pintar kita untuk mengolah suatu pemikiran tadi. Yang ketiga adalah pemecahan masalah. Nah, di sini pemecahan masalah sangat penting bagi seorang pengusaha karena banyak pengusaha yang akhirnya gulung tikar nih karena mereka udah ngerasa aku udah gagal, aku udah jatuh, ya udah mereka nggak mau mulai. Padahal dalam dunia pengusaha atau dunia usaha tuh ada titik jatuh bangun, turun dan bangun jatuh tuh pasti ada, mungkin nggak ada. Jadi dari pemecahan masalah inilah mereka harus berani, punya sifat berani dan mau mengulang lagi. Intinya dari kegagalan kemarin harus belajar. Mungkin karena kegagalan kemarin terlalu terpatok pada modal yang besar. Nah, mungkin akan terulang nih, bagaimana kita tetap dengan kualitas standar yang kita miliki tapi dengan harga terjangkau yang akhirnya bisa mengubah mindset para pelanggan-pelanggan. Karena salah satu faktor terbesar suatu usaha itu terjadi adalah seorang pembeli atau konsumen. Jadi di mana konsumen ini akan beranggapan di sini lebih terjangkau dan kualitas sama saja dengan yang lain. Jadi untuk pintar-pintar kita memecahkan segala permasalahan, karena setiap permasalahan itu ada kuncinya untuk kita lebih bangkit. Intinya jadi seorang pengusaha itu harus berani untuk menghadapi segala resiko yang akan berada. Disinilah akan terjadi jatuh mentalnya kita. Maka dari itu kenapa sih kita dari muda harus dipatok untuk bisa memanage semuanya atau harus belajar nih kewirausahaan ya dari sini untuk mengubah pola pikir kita nih sama-sama, bahwa kewirausahaan tuh sebenarnya bukan untuk kita diandalkan untuk kita jualan atau menghasilkan, tapi sebenarnya berfungsi banyak untuk di kehidupan kita selanjutnya. Salah satu nanti ketika kita udah berkeluarga, kita harus pintar-pintar juga untuk mengolah dan memanage segala macam sesuatu. Jadi di MK ini sangat penting, dan untuk kita untuk mengolah atau mengubah pola mindset kita harus berubah, yaitu meyakinkan bahwa
kita itu sebenarnya bisa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.